Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hasan Buah, mahasiswa di 3 Keperawatan Umri semester 4 dengan NIM 1902010077. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa. Suku-suku di Indonesia memiliki bahasa masing-masing yang khas. Ketika berbagai suku tersebut saling berinteraksi sebagai warga negara Indonesia, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana berkomunikasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan oleh warga negara Indonesia. Dilansir di situs Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Kemendikbud, awal mula sejarah bahasa Indonesia, yakni bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam satu rapat dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah; yang satu, tanah Indonesia; yang kedua, berbangsa; yang satu, bangsa Indonesia; yang ketiga, yaitu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda yaitu merupakan penyataan yang tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bangsa Indonesia nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu dari mana bahasa Indonesia berasal? Nah, berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua tahun 1994 di Medan antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Nah, bahasa Indonesia tumbuh berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa berhubungan bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Nah, lalu bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara pada abad ke-7. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti yang kedudukannya bukti tahun 683 di Masehi di Palembang, Talang Tuo tahun 684 Masehi, Kampurba dan selanjutnya. Prasasti itu bertulisan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Nah, bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya saja. Di Jawa Tengah juga ditemukan prasasti pada tahun 832 Masehi, yang di Bogor ditemukan prasasti pada tahun 942 digunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Jadi bahasa Melayu juga
dipakai sebagai bahasa perhubungan antara suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan baik suku di Nusantara maupun para pedagangan yang datang dari luar Nusantara tersebut. Berbagai informasi dari seorang ahli sejarah Cina, Ai Teixing, yang belajar agama Buddha di Sriwijaya, antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Koen Leonen. Yang apa yang maksud dari itu? Maksud dari Koen Leonen adalah bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Lalu perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulisan seperti tulisan pada batu nisan yang ada di Aceh pada tahun 1380 pada abad ke-16 dan ke-17. Lalu sejarah Melayu. Bahasa Melayu juga sudah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara bersama dengan penyebaran masuknya agama Islam di wilayah Nusantara. Nah, juga bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat di Nusantara sebagai bahasa perhubungan antara pulau, antara suku, antara perdagangan, antara bangsa, antara pekerjaan, karena juga bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana saja wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Lalu bahasa Melayu yang dipakai di daerah dan di wilayah Nusantara adalah pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak Buddha daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, dan bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu juga di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Jadi para pemuda Indonesia yang sudah bergabung dalam suatu perkumpulan penggerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai isi Sumpah Pemuda. Penjelasan dari materi yang saya bahas tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup, sekian dan terima kasih.